Gara-gara pengen jadi superhero, sampai gatel-gatel badan gua. Hah? Kenapa tuh? Sini, gua ceritain. Dari kecil gua tuh udah suka banget nonton film-film action superhero gitulah. Mulai dari Power Ranger, Kamen Rider, Ultraman, Spider-Man, dan masih banyak lagi dah. Saking sukanya guys, dulu tuh gua sampai sering banget cosplay jadi karakter-karakter itu. Dan ini gua masih TK loh. Jadi lupa ada yang mulai cosplay SMP SMA mah. Wih, karbit. Canda. Jadi dulu tuh emak gua suka banget beliin gua baju tidur yang bentuknya tuh kayak kostum karakter superhero gitu. Bahkan itu kostum lengkap sama topengnya juga loh. Nah, superhero favorit gua itu Spider-Man. Jujur gua nggak tahu alasannya apa ya. Tapi mungkin kayaknya karena pada tahun segitu film superhero yang terkenal itu cuman Spider-Man Tobey Maguire doang. Dan karena gua suka banget sama Spider-Man, makanya gua juga sering banget tuh pakai baju tidur kostum Spider-Man itu. Tapi guys, lama-kelamaan gua mulai bosen nih kalau cuman pakai kostum-kostum gini doang. Gue itu kayak pengen banget beneran jadi Spider-Man. Gue pengen banget punya kekuatan yang sama kayak doi, yang bisa manjat tembok, yang bisa nyemburin jaring. Pokoknya pengen punya kekuatan super lah. Nah, makanya guys, setelah gue nonton film Spider-Man berkali-kali, walaupun jujur gue kagak terlalu paham inti filmnya tentang apa, gue cukup ngerti lah kalau si Peter Parker ini dapat kekuatannya karena digigit laba-laba. Cuman jujur nih guys ya, walaupun gue masih TK, gue itu nggak setolol itu lah ya. Gue itu punya saraf takut yang tinggi banget. Makanya setelah gue mikir-mikir, gue nggak jadi tuh gigitin laba-laba ke tangan gue. Padahal gue udah nangkepin itu laba-laba. Ya walaupun laba-laba yang gue tangkep itu kurus kerempeng hitam gitu loh. Nggak tahu bisa gigit atau enggak dia. Nah tapi guys, kayaknya semesta itu emang udah nunjuk gue untuk jadi pahlawan di bumi ini. Karena beberapa tahun kemudian gue itu tidak sengaja digigit oleh sesuatu yang akan merubah hidup gue selamanya. Jadi waktu itu gue lagi main tenis sama bapak gue. Biasa horkai. Canda. Nah di saat gue sama bapak gue tuh lagi adu nepok-nepok di lapangan tenis, gue tuh kayak merasa skill gue tuh lagi jago-jagonya tuh. Itu kalau di Kuroko no Basket lagi masuk zone kayak Kagami gue. Pukulan gue tuh semakin lama semakin keras. Dan bapak gue tuh juga nggak mau kalah dan terus bertahan dan kembaliin semua pukulan keras gue. Tapi itu semua tidak membuat gue gentar. Gue ini lagi ada di dalam zone. Dengan mata saringan gue tuh melihat posisi bapak gue itu lagi agak ke kanan. Langsung aja gue pukul itu bola dengan one-handed backhand gue yang sangat cantik namun mematikan seperti Roger Federer. Bola itu melesat cepat ke ujung kiri lapangan. Namun sepertinya bapak gue ini juga tidak mau menyerah. Bapak gue ini mantan atlet bulu tangkis. Tidak mungkin dia mau menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat untuk pria seusianya, ia melesat ke kiri lapangan dan berhasil menyentuh bola yang gue pukul dengan keras itu. Dan bola itu terbang tinggi namun jatuh di depan net. Dan di saat itu bapak gue kehilangan keseimbangan dan sedikit terjatuh. Ini dia yang kutunggu-tunggu. Ini gue tinggal pukul bolanya ke bagian kanan aja dan bapak gue pasti nggak bakal bisa mukul balik karena dia lagi jatuh. Ini adalah kesempatanku untuk menang. Langsung aja gue lari ke depan dan saat gue udah mendekat ke bola itu, yoi bro, anjay, kemarin seru banget sumpah. Parah sih, kita harus gas lagi bro. Gimana sih biar gue bisa gabung sama mereka? Gue capek jadi NPC terus. Hah? Susu apa nih? Oh Samil, cobain ah. Wah gila, rasanya kayak es krim. Wah coba yang lain. Minum Osamil vanilla bikin gua auto cool tambah 1 juta aura. Ditambah minum Osamil coklat bikin badan gua semangat dan penuh energi. Lu juga bisa jadi sekeren ini. Cobain Osamil sekarang. Tiba-tiba banget muka gua tabrakan sama serangga kecil gitu. Dan ini serangga itu tabrakan sama bagian bawah mata gua. Di saat itu juga perhatian gua teralihkan dan akhirnya bolanya lolos ngelewatin gua. Sumpah itu gua kesel banget dan langsung gua ambil itu serangga dari mata gua. Terus gua banting ke lantai. Tapi guys, di saat itu serangga ada di genggaman tangan gua, tiba-tiba kok gua merasa ada sesuatu yang nusuk jari gua ya. Cuma karena emosi ya tetap aja gua banting itu serangga ke lantai. Dan ternyata pas gua lihat itu kayak semacam lebah gitu. Habis itu gue cek tangan gue dan gila guys, ternyata udah ada jarum ekornya nancep di jari manis gue. Di saat itu gue kesakitan parah sumpah. Untungnya ada bapak gue dan dia langsung bantuin gue pencet-pencet bagian samping dari itu jarum biar jarum lebahnya tuh keluar. Sumpah guys, walaupun itu jarum udah keluar, jari gue tuh masih sakit banget dan kayak mati rasa gitu loh. Akhirnya pas di rumah gue tuh dipakein semacam obat Cina yang dioles ke lukanya gitu. Tapi makin lama itu jari gue malah makin gede dan
kemudian jadi warna ungu. Udah kayak jadi Thanos. Apakah abis ini gue harus keliling galaksi mencari Infinity Stones? Perasaan gue mintanya jadi superhero dah, bukan jadi penjahat. Ditambah lagi guys, pas malamnya gue itu agak demam loh. Waduh, gue udah mikir macam-macam tuh. Apa ini jangan-jangan tubuh gue lagi bermutasi nih jadi alien berdagu kotak? Cuman untungnya sih aman ya guys. Beberapa hari kemudian jari gue tuh mengecil dan udah sembuh. Plus gue juga tidak bermutasi jadi Thanos. Tapi kayaknya nih guys ya, semesta itu masih belum nyerah nih untuk merubah gue jadi superhero. Karena beberapa hari kemudian pas gue lagi duduk dengan posisi kaki bersila, tiba-tiba bagian pergelangan kaki gue itu terasa ada yang nusuk. Dan pas gue lihat ternyata ada semacam serangga kaki 1000 gitu di kaki gue. Gue langsung panik dan gue tendang itu serangga. Bentuknya tuh kayak kaki 1000 kelabangnya Tokyo Ghoul, tau gak lu? Tapi yang gigit kaki gue ini sih kecil ya. Cuman anjir, apa abis nih rambut gue bakal jadi putih terus gue jadi OP kayak Kaneki kalian? Sumpah di tahap ini gue mulai panik, tapi gue excited juga. Emang agak psikopat sih gue. Pokoknya gue tuh mulai ngebayangin diri gue punya kekuatan super gitu loh. Kalau Peter Parker kan digigit laba-laba jadi punya kekuatan laba-laba kayak manjat tembok atau nyemprot jaring tuh. Nah gue yang digigit sama semacam serangga kaki 1000 kelabang ini bakal punya kekuatan apa ya? Bentar. Kalau kekuatan gue itu tangan gue banyak kayak kaki 1000 sih gue gak mau. Di saat itu guys, gue jadi mulai takut. Apalagi bekas gigitannya tuh mulai gatel banget. Dan setelah gue ketakutan sambil garu-garu kaki selama 10 menitan, tiba-tiba gue berubah menjadi gak jadi apa-apa sih. Ya pakai otak lah. Gak mungkin lah kalau kita digigit serangga kita malah jadi punya kekuatan serangga itu. Tapi jujur sampai sekarang gue masih penasaran nih guys. Kira-kira kita bisa nggak ya berubah jadi manusia super dengan cara penambahan DNA? Hah? Gimana tuh bang maksudnya? Gini guys. Jadi DNA itu adalah suatu zat yang nyimpen instruksi biologis kita yang bakal menentukan warna rambut, tinggi badan, dan cara sel kita bekerja. Gue kepikiran kira-kira bisa nggak ya kalau kita suntikin DNA laba-laba yang bisa manjat tembok dan nyemprot jaring itu ke badan gue. Dan setelah gue analisa guys, ternyata DNA manusia sama DNA serangga itu beda jauh banget. Bahkan DNA kita sama saudara kita monyet aja itu juga udah beda jauh banget. Dan kalau lu paksain suntikin DNA serangga ke tubuh lu, itu nggak mungkin cocok. Itu kayak lu masukin kunci mobil ke dalam motor yang nggak bisa nyala lah. Kecuali lu masukin obeng dah tuh kayak maling yang nyolong motor gua bangke. Bahkan guys, kalau kita masukin DNA asing ke dalam tubuh kita, antibodi tubuh kita tuh bakal ngamuk dan malah bikin lu demam. Bahkan sel lu juga bisa rusak terus masuk ICU, malah jadi mokatman lu.